Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu yarhamukallah wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Sabtu pagi tentang tafsir surat Al-Maidah insyaallah akan memasuki pembahasan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadhallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan kami angkat dari mereka sebanyak 12 pemimpin. Wa qala Allah, kemudian Allah berfirman, Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah, apabila kalian betul-betul menjalankan salat, wa ataitumuz zakah, dan kalian memberikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian benar-benar beriman terhadap rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian mengagungkan dan menolong mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, niscaya aku akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku pasti memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mata air. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kufur setelah itu, minkum, dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang perjanjian dengan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan mereka dan mengangkat 12 pemimpin di antara mereka untuk melakukan jihad. Karena jamaah sekalian, Mesir yang tadinya dikuasai oleh Fir'aun akhirnya tumbang dengan dakwah Nabi Musa. Karena cara untuk menumbangkan kejahatan adalah dengan membangun kebaikan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebaikan dan kebenaran dan akan hancur kebatilan. Maka jika Anda ingin menumbangkan dan menghancurkan sebuah kebatilan di sebuah negeri, di sebuah daerah, tidak usah dilawan kebatilannya.
tetapi Anda bangun kebenaran, Anda berdakwah. Karena apabila dakwah ini telah mengembalikan manusia kepada kebenaran, niscaya kebatilan ini akan hancur. Maka sunnatullah jamaah sekalian, kebatilan, kemungkaran, kejahatan hanya tumbang apabila kita membangun kebenaran dan kebaikan. Nah, jadi kadang-kadang ada kebatilan lalu itu habis-habisan dikritik, didemonstrasi, tapi kita sendiri tidak membangun kebaikan dan kebenaran. Kritik-kritik kita, demon-demon kita, itu semua tidak akan membuahkan kebaikan. Allah telah memperingatkan kita, mengajari kita tentang cara perubahan. Tentang logika sebuah perubahan menurut sunnatullah. Bagaimana itu? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jika kebenaran telah datang, telah tegak, maka kebatilan akan minggir, akan lemah. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, walhasil Fir'aun, betapapun kokoh kekuasaan Fir'aun, tetapi Allah tumbangkan dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Agar antum tahu bahwa kebatilan walaupun memiliki kekuatan, tapi itu tidak akan lama. Sekuat apapun kebatilan akan berhenti pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi tidak pernah ada kebatilan yang terus menerus. Kebatilan yang berjaya, enggak pernah. Nah, maka ketika Allah berkehendak kebatilan Firaun ini segera berakhir, maka Allah mendatangkan kebenaran melalui Musa alaihissalam. Nah, Firaun hancur, kekuasaannya hilang. Mesir secara total telah dikuasai oleh kebenaran yang dipimpin oleh Musa alaihissalam. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Bani Israel untuk menaklukkan satu kawasan yang bernama Ariha. Dalam catatan Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, Ariha adalah satu kawasan yang dihuni oleh suku Kan'aniyun, suku Kan'an. Ariha ini terdiri dari 1000 perkampungan, 1000 daerah, dan setiap satu daerah memiliki 1000 perkebunan. Nah, jadi berapa perkebunan tuh? 1 juta. Nah, itulah jumlah perkebunan, jumlah pertanian yang ada di kawasan negeri Ariha. Nah, hanya saja negeri Ariha ini dikuasai oleh Kan'aniyun dan mereka adalah orang-orang yang jababirah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang sombong. Maka Allah memerintahkan Musa alaihissalam bersama Bani Israel agar mendobrak kejahatan Kan'aniyun melalui jihad. Allah mengatakan, wahai Musa, bebaskan Ariha dari dominasi dan kekuatan orang-orang Kan'anin, orang-orang Kan'aniyun yang jahat, yang zalim, yang sombong. Nah, jemaah sekalian, lalu kemudian wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Perjanjian antara Allah dengan Musa, dengan Bani Israel, perjanjian agar mereka menaklukkan Ariha. Nah, tetapi jihad jamaah sekalian tidak bisa dan tidak syar'i, tidak ridho Allah dengan sebuah jihad yang amburadul. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabil ka'annahum bunyanum marsus. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya bagaikan bangunan yang tertata rapi, saling menguatkan. Maka Allah ingin jihad ini agar berlangsung di mana seluruh para mujahidin bagaikan bangunan yang tersusun rapi dan saling menguatkan. Jihad itu perlu diatur. Ini yang kita sayangkan dengan kawan-kawan, dengan kaum muslimin di Palestina. Mereka berjihad dan tidak teratur. Anak kecil ketemu Israel, ambil batu lempar Israel. Anak muda bawa selepetan ketemu Israel,
tembak pakai ketapel. Perempuan juga begitu. Jadi jemaah sekalian amburadul, Allah nggak suka jihad seperti ini. Nah, ketika Bani Israel dikomandoi oleh Musa akan menaklukkan Ariha, Allah mengangkat isnaya asyara naqiba. Allah mengangkat 12 pemimpin. Seakan-akan Allah mengatakan, jihad kalian ini harus terpimpin, harus teratur, harus penuh dengan strategi dan perhitungan-perhitungan. Maka Allah tidak membiarkan jihad ini amburadul, maka Allah memerintahkan agar ada 12 pemimpin. Ulama-ulama mengatakan, kenapa 12? Jawabannya karena Bani Israel berjumlah 12 suku. Jadi masing-masing suku dipimpin oleh sukunya sendiri. Dan ini merupakan kelembutan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah, maksudnya apa? Agar mereka lebih mudah, agar mereka betul-betul punya kemauan berjihad, maka Allah tidak membuat pemimpin suku A dipimpin oleh suku B. Suku B dipimpin oleh suku C, tidak. Nanti ada kesenjangan. Saya kenapa dipimpin oleh suku A? Kenapa yang memimpin saya suku B? Jadi agar tidak muncul emosional rasialis seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala membuat setiap suku dipimpin oleh suku mereka sendiri. Ketika mereka berjumlah 12 suku, maka 12 pemimpin pula yang disiapkan untuk menjadi pemimpin mereka. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menyertai kalian. Dan ini mahal. Ini mahal. Karena yang berserta dan bersama ini adalah Allah. Kata Allah, aku bersama kalian. Aku menyertai kalian. Seorang yang lemah apabila bersama dengan yang kuat, niscaya dia akan kuat. Seorang yang kekurangan apabila ia bersama dengan yang maha mencukupi, niscaya dia akan tercukupi. Seorang yang ketakutan jika ia bersama dengan yang maha memberi rasa aman, niscaya dia akan aman. Maka Allah mengatakan, anni ma'akum. Qala Allah, inni ma'akum. Sungguh aku bersama kalian. Aku bersama kalian. Aku bersama kalian sehingga takut kalian akan berubah menjadi keberanian. Aku bersama kalian sehingga jumlah sedikit kalian akan menjadi cukup. Dan selanjutnya. Allah berfirman, anni ma'akum, sungguh aku bersama kalian. Tetapi Allah menuntut syarat. Aku bersama kalian dengan 5 syarat. Syarat yang pertama apa? Aqamtumus shalah. Kalian menjalankan salat. Syarat yang kedua apa? Wa ataitumuz zakah. Kalian menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amantum birusuli. Kalian mengimani seluruh rasul-rasulku. Yang keempat, wa azzartumuhum. Tidak sekedar mengimani, kalian mengagungkan dan menolongnya. Yang keberapa itu? Yang kelima, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kalian mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik. Jadi ada 5. Allah menuntut 5 syarat untuk sebuah kebersamaan. Kata Allah, aku bersama kalian, tetapi berikan aku 5 syarat kalian. Lakukan salat, tunaikan zakat, imani seluruh rasul,
agungkan dan bantu Rasul-Rasul. Dan yang kelima, kalian pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Yarhamukallah. Jadi di dalam ayat ini Allah menginginkan dua pemberian orang yang beriman. Pemberian wajib dan pemberian sunnah. Pemberian wajib itulah firman Allah, wa ataitumuz zakah. Pemberian sunnah itulah firman Allah, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kalian meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Maka karena perjuangan ini membutuhkan uang, membutuhkan dana, membutuhkan materi, Allah menuntut orang-orang yang beriman untuk memberi kepada Allah, memberi untuk jihad, memberi untuk Islam. Dua pemberian yang diinginkan oleh Allah. Pemberian wajib, wa ataitumuz. Pemberian sunnah, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kata Allah, jika kalian melakukan 5 hal ini, niscaya aku akan bersama kalian. Yang terakhir, Allah berfirman, faman kafara ba'da dzalika, siapa yang kafir setelah ini semua, ya, karena ada 2 orang yang kafir, ya. Orang yang kafir sebelum tahu kebenaran. Nomor 2, ada pula orang yang kafir setelah tahu kebenaran. Nah, dalam ayat ini ba'da dzalika, siapa yang kafir setelah itu? Setelah apa? Setelah akhadzallahul mitsaq, setelah ada perjanjian dengan Allah. Setelah ada perjanjian dengan Allah untuk berjihad, artinya setelah ada ayat yang memerintahkan berjihad lalu kalian kufur. Ini namanya kufur setelah ada kebenaran. Karena walaupun sama-sama kufur setelah jelas kebenaran adalah kufur neraka. Adapun kufur sebelum jelas kebenaran bukan kufur neraka. Maksudnya, ini orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah orang Islam ini. Mereka kafir setelah kebenaran di depan mata mereka. Nomor 2, mereka yang berdomisili di pedalaman-pedalaman, mereka kafir atau mukmin? Kafir, makanya kita nggak boleh nikah dengan anak gadis mereka. Mereka pun nggak boleh melamar putri kita. Kalau mereka wafat nggak perlu pula disolatkan, nggak perlu pula didoakan, nggak perlu dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka yang tinggal di pedalaman ini hukumnya adalah kafir duniawi. Mereka dikafirkan di dunia ini. Tetapi di akhirat seperti dijelaskan Nabi SAW, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kobaran api. Allah akan kobarkan api lalu menyuruh mereka meloncat kepada api. Nah, kalau mereka nanti mau meloncat berarti dia beriman dan masuk surga. Yang menolak meloncat ke dalam kobaran api berarti dia kafir dan ke neraka. Jadi walhasil ada 2 kafir. Kafir duniawi dan kafir dunia akhirat. Kafir dunia mereka dikafirkan di dunia saja. Adapun di akhirat mereka akan diuji oleh Allah. Yaitu orang kafir yang tinggal di pedalaman. Tidak ada kebenaran di tengah-tengah mereka. Yang kedua, kafir dunia akhirat. Mereka kafir di dunia, di akhirat pun kafir. Yaitu orang-orang kafir yang tinggal di tengah-tengah umat Islam. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Faman kafara ba'da dzalika", siapa yang kafir setelah itu. Setelah apa? Setelah ada wahyu. Setelah ada perjanjian mitsaq dengan Allah melalui wahyu tentunya. Faqad dhalla sawa'as sabil, man kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena kebenaran di depan mata, kebenaran setiap saat disampaikan, ternyata tersesat juga. Tersesat pada saat kebenaran itu jelas di depan mata. Wah, ini menunjukkan kebodohan. Nah, ya, ini bukan kebodohan pikiran, tapi kebodohan hati. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi inilah secara global ayat 12 bercerita tentang perintah Allah kepada Bani Israel
untuk menaklukkan Ariha, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat 12 pemimpin mereka dalam jihad tersebut. Lalu yang ketiga, Allah berjanji bersama mereka apabila mereka melakukan 5 hal. Tapi apabila mereka menolak, niscaya mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, adapun pelajaran-pelajaran dalam ayat yang mulia, ya, pelajaran dari ayat yang mulia. Pelajaran yang pertama, ayat ini tentu motivasi bagi umat Islam. Motivasi bagi umat Islam. Kenapa? Karena Allah bercerita tentang Bani Israel. Allah bercerita tentang keadaan mereka agar umat ini belajar dari keadaan mereka, sehingga umat ini mendidik diri mereka. Umat ini membangun diri berdasarkan apa yang mereka pelajari dari orang-orang Bani Israel. Nah, ini pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat ini, kelembutan Allah. Apa kelembutan Allah dalam ayat ini? Allah ingin jihad ini mudah bagi mereka, maka Allah membuat setiap suku dipimpin oleh suku masing-masing. Supaya apa? Supaya jihad ini lebih mudah. Supaya mereka lebih mudah berjihad. Jadi tidak ada lagi alasan kenapa saya dipimpin suku lain. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menghindari, menjauhkan mereka dari alasan-alasan dengki. Allah hilangkan itu, maka Allah mengatakan suku A dipimpin A, suku B dipimpin B. Suku C dipimpin oleh C. Kenapa demikian? Agar mereka lebih mudah, lebih mau untuk berjihad. Jadi seakan-akan ayat ini memberi isyarat bahwa Bani Israel adalah satu masyarakat yang rasialis. Satu masyarakat yang tinggi sekali emosi kesukuannya. Maka tidak heran apabila beberapa tahun lalu dalam sebuah pertemuan tingkat internasional, Israel dinobatkan, ditetapkan sebagai negara paling rasial. Itu masuk akal jemaah sekalian. Maka ayat ini memberikan isyarat bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat rasialis. Allah tahu bahwa sebuah suku nggak akan mau dipimpin oleh suku lain, maka Allah mengutus pemimpin, membuat pemimpin untuk setiap suku. Pemimpin adalah dari suku terkait. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un min umuril jahiliyah la tufariqunahunna. Kata Nabi SAW, ada 4 persoalan jahiliyah yang senantiasa ada di tengah-tengah kalian. Salah satunya apa? Al-fakhru bil ansab. Membangga-banggakan suku dan keturunan. Waduh, saya ini suku Padang. Saya ini suku Jawa. Saya ini suku Manado. Jemaah sekalian, membangga-banggakan keturunan, sikap rasialis namanya. Ini adalah sikap jahiliyah. Ini pula adalah sifat orang-orang ahli kitab, Bani Israel. Agama ini datang untuk memberi kita identitas yang lebih mahal dari identitas itu semua. Maka identitas yang betul-betul menjadi kemuliaan Anda adalah apabila Anda bagian dari agama ini. Apabila kita bagian dari Islam. Oleh sebab itu diharamkan bagi siapapun membanggakan diri dengan sukunya, dengan garis keturunannya. Saya keturunan AKS, Allah Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kata Nabi SAW, orang yang terlambat beramal, dia tidak akan cepat karena garis keturunan. Amal kamu terlambat sedikit, kamu tidak akan lebih baik karena keturunan. Ya, kalau agama ini adalah persoalan keturunan, niscaya akan berimanlah Kan'an karena dia adalah anak dari Nuh alaihissalam. Tapi agama ini bukan soal keturunan, bukan soal nasab. Mau keturunan apapun, mau keturunan nasab, kalau tidak beriman kepada Allah, maka Anda tidak apa-apa dan tidak siapa-siapa.
Baiklah jemaah sekalian, berikutnya, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia. Ayat ini mengakui, menetapkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inni ma'akum," sungguh aku bersama kalian. Kebersamaan Allah dalam hasanah akidah Islam memiliki dua kategori. Ada kebersamaan yang bersifat umum, ada kebersamaan yang bersifat khusus. Kebersamaan yang bersifat umum ini dinamakan ma'iyatul ilmi. Allah bersama kalian, maksudnya Allah mengetahui kalian dengan ilmunya. Kebersamaan ilmu. Tapi kalau kebersamaan itu adalah kebersamaan khusus, maka kebersamaan khusus artinya adalah pertolongan. Aku bersama kalian kalau kalian sholat. Itu kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus berarti pertolongan. Seakan-akan Allah berfirman, aku bersama kalian maka aku akan menolong kalian. Kenapa ada makna aku menolong kalian? Padahal ayatnya ma'akum. Karena ini kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus berarti pertolongan, berarti bantuan, berarti dukungan. Nah, dan antum tahu jemaah sekalian, jika Allah telah menolong, maka tidak akan pernah ada kekuatan. Tidak pernah akan ada kekalahan. Tapi jika Allah menolak menolong, maka kekalahan akan terjadi. Coba perhatikan jemaah sekalian, agar antum tahu bahwa seluruh kemenangan adalah apabila Allah bersama kita. Perang Badar, perang Uhud. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Perang Uhud terjadi tanggal 6 Syawal. Selisih waktu antara Badar dengan Sya'ad, antara perang Badar dan perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Yang berjihad berperang di perang Badar, mereka juga yang berjihad dalam perang, enggak beda. Prajuritnya sama, komandannya pun sama. Siapa prajuritnya? Sahabat. Siapa komandannya? Rasulullah SAW. Tapi ingat jemaah sekalian, dalam perang Badar kaum muslimin menang. Dalam perang Uhud kaum muslimin kalah. Subhanallah. Prajuritnya itu juga, komandannya itu juga, musuh yang dihadapi itu juga, jaraknya pun hanya 2 minggu. Yang menang kemarin, hari ini kalah. Kenapa? Kemarin kalian menang karena Allah bersama kalian. Hari ini kalian kalah, Allah tidak ada di tengah-tengah kalian. Agar antum tahu jemaah sekalian, bahwa kemenangan dalam segala hal hanya apabila Allah bersama kita. Maka apapun persoalan, apapun kesulitan, apapun kesusahan, apapun polemik misalnya, buatlah Allah bersama Anda. Anda akan mengakhiri semuanya dengan kemenangan. Niscaya Allah akan mengakhiri segalanya dengan kemenangan. Nah, maka dalam ayat ini terdapat dalil adanya kebersamaan Allah. Pertanyaannya tadi ada 2 kebersamaannya, ada kebersamaan umum dan khusus. Pertanyaannya, kebersamaan dalam ayat ini persamaan umum atau kebersamaan khusus? Kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus karena 2 hal. Kebersamaan khusus karena ada seorang manusia khusus bersama mereka, yaitu Musa. Nomor 2, kebersamaan khusus karena Allah mengikat mereka dengan sifat-sifat khusus. Kalau kalian sholat, kalian berzakat, kalian mengimani Rasul, membantu dan mengagungkan Rasul, lalu kalian bersedekah. Jika kalian memiliki 5 sifat dan karakter tersebut, Allah bersama kalian. Ini berarti sebuah kebersamaan khusus karena terkait dengan sifat-sifat khusus. Baik. Jemaah sekalian, ini kemudian pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia. Ayat ini menjelaskan syarat-syarat kebersamaan khusus dengan Allah. Syarat yang pertama tadi adalah kalian sholat. Kalian sholat. Coba lihat dari 5 syarat kebersamaan khusus, yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah sholat.
Apabila seorang nggak punya sholat, maka dia tidak akan punya kebersamaan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat ini jamaah sekalian, umat yang paling dekat dengan Tuhannya dibanding umat-umat lain. Coba lihat, orang Kristen, mereka hanya berhubungan dengan Allah sekali seminggu, hari Minggu. Orang Yahudi juga hanya berhubungan dengan Allah sekali seminggu, hari Sabtu. Orang Hindu berhubungan dengan Allah lebih sering, 2 kali sehari, pagi dan sore. Matahari terbit dan matahari terbenam. Tapi umat ini, umat Islam, kita berhubungan dengan Allah 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Dan subhanallah, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mau melepaskan umat ini dari sholat. Selesai kita sholat zuhur, jarak antara zuhur dengan asar dekat, maka tidak ada sholat sunnah antara zuhur dengan asar. Antara asar dengan maghrib pun dekat, maka tidak ada sholat sunnah antara asar dengan maghrib. Antara maghrib dengan isya pun dekat, tidak ada sholat sunnah antara maghrib dan isya. Antara isya dengan subuh jauh, maka ada sholat sunnah. Ada tahajud, kemudian ada witir. Selesai subuh, antara subuh dengan zuhur pun jauh. Maka Allah memerintahkan kita melakukan sholat. Seakan-akan Allah ingin kesibukan kita adalah sholat. Seakan-akan Allah ingin agar kita sibuk dengan sholat ini. Bahkan ketika banyak orang yang sibuk dengan rezeki sehingga mengabaikan sholat, Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, suruh keluargamu salat. Itu berarti 2 tuh. Kalian salat dan suruh keluargamu salat. Kata Allah, kami enggak minta rezeki bagi kalian. Ayat ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa rezeki itu membuka pintu, bahwa salat itu membuka pintu rezeki. Apabila Anda perhatikan, orang-orang yang sholatnya nggak benar, pintu rezekinya juga sempit, tertutup. Perhatikan saja orang-orang yang hidup terlantar, terabaikan, ya. Insya Allah nih sholatnya saja nggak benar. Insya Allah nggak benar sholat, nggak benar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah melihat seorang kakek tua. Hidup diabaikan oleh orang, hidup miskin, tidak dihargai. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah diteliti ternyata laki-laki ini di usia mudanya, kalau bahasa kitanya adalah preman kampung. Akhirnya kata Ibnu Qayyim, dia mengabaikan Allah di usia muda, maka Allah mengabaikannya di usia tua. Maka semua orang yang diabaikan oleh Allah di usia tua, karena mereka mengabaikan Allah di usia muda. Baik jamaah sekalian. Tapi maksud kita di sini adalah bahwa salat adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, coba dengar. Nyari uang itu sulit menurut antum? Sulit tidak? Sulit karena Anda menggunakan cara Anda. Rezeki Anda di tangan Allah, lalu Anda mengambil yang dimiliki Allah dengan cara Anda, makanya letih. Tapi kalau Anda mengambil yang dimiliki Allah dengan cara Allah sendiri, Masya Allah, akan mudah ini. Akan mudah. Maka Anda lihat orang-orang yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, macam-macam. Aduh, kadang-kadang difitnah macam-macam. Sulit kali nyari uang. Memang sulit cari uang kalau kita pakai cara kita. Kenapa tidak berpikir cari uang dengan cara yang akan memberikan uang? Yaitu cara Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya melihat ada satu buku, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah 32 pintu rezeki dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah salat. Nah, maka insya Allah jemaah sekalian, Allah berbicara untuk memberikan Anda bukti kebenaran.
Allah tidak berbicara untuk mengecewakan dan memberikan Anda dusta. Maksud saya adalah ayat yang saya bacakan dalam surat Thaha tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Ayat ini menunjukkan apabila Anda salat dan Anda memerintahkan keluarga Anda salat, pintu rezeki akan dibuka oleh Allah dengan itu semua. Coba lihat, alangkah mudahnya pintu rezeki bagi orang beriman. Dengan salat pintu rezeki terbuka. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, di sini Bani Israel akan berjihad melawan orang kafir, orang-orang jahat di Ariha. Tentu mereka ingin kemenangan. Dan kemenangan adalah rezeki. Maka Allah memerintahkan mereka, aqamtumus shalah. Nah, ayat ini menunjukkan jemaah sekalian, kalau esok lusa antum pemimpin jihad, perhatikan. Kalau di antara pasukan ini ada yang enggak sholat, nah ini noda dalam perjuangan ini. Kamu sholat enggak? Enggak, keluar, enggak boleh ikut. Keluarkan dari barisan orang-orang enggak sholat. Ini coba lihat dalam ayat ini. Allah janjikan kebersamaan dengan sebuah pasukan yang akan melawan musuh dengan catatan yang pertama, kebersamaanku apabila kalian sholat. Nah, maka jemaah sekalian, dalam keadaan-keadaan sulit Allah suruh kita minta tolong kepada sholat kita. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Di sini Nabi Musa dengan Bani Israel akan berlawanan dengan Kan'aniyun merebut Ariha. Ya, mereka akan berjihad. Mereka butuh pertolongan. Allah berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dalam ayat Allah sebutkan sabar terlebih dahulu, baru Allah sebutkan salat. Wasta'inu bi sabar was-shalah. Kenapa Allah dahulukan sabar? Kata ulama kita, karena sabar adalah sifat yang paling luas. Seluruh sifat-sifat lain ada di dalam sifat sabar. Salat karena bersabar. Bisa zakat karena bersabar. Bisa qiyamul lail karena bersabar. Bisa infak karena bersabar. Maka semua sifat-sifat mulia ada di dalam sifat sabar. Maka sifat sabar adalah sifat yang paling luas. Apabila Anda memiliki sabar, Anda akan memiliki seluruh sifat-sifat mulia. Tapi jika Anda tidak punya sabar, Anda akan kehilangan sifat-sifat mulia. Baik, kita kembali. Syarat-syarat mendapatkan kebersamaan khusus Allah, yang pertama tadi apa? Salat. Syarat yang kedua apa? Zakat. Zakat membuat seseorang berada dalam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda, hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Kalian tidak akan diberi rezeki, kalian pun tidak akan dibantu oleh Allah kecuali disebabkan karena kalian membantu dan menyayangi du'afa. Ya, ini hadis luar biasa, ada dua. Kalian tidak akan dapat rezeki kalian dari Allah, kalian pun tidak akan mendapatkan pertolongan untuk kalian dari Allah kecuali jika kalian membantu dan menolong du'afa. Nah, melalui zakat ini kita menyayangi du'afa. Menyayangi du'afa akan membuat seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahkan nyaris merasa salah menganalisa ketika di negara ini ada partai yang selalu menyebut-nyebut du'afa. Ternyata partai ini partai yang paling kuat sekarang. Sudah bertahun-tahun, ya kan? Nggak boleh nyebut nama, ya. Nggak boleh nyebut nama. Tapi Anda lihat dalam politik Indonesia, partai yang paling kuat sampai saat ini adalah partai itu. Dan jika Anda perhatikan, dia selalu menyebutkan isu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah membantu kalian dan Allah akan memberi rezeki kalian disebabkan karena du'afa di antara kalian. Kita nggak melihat partai Islam perhatian kepada du'afa itu, ya. Bahkan perhatiannya pendidikan, perhatiannya politik. Tapi perhatian untuk du'afa tidak diagendakan secara serius oleh partai-partai yang Islam. Maka akhirnya mereka Anda lihat tidak. Tapi partai ini
Walaupun seperti kita tahu partai yang bla 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 bla. Entah berapa bla blanya itu ya. Namun demikian ketika dia serius atau tidak dia serius itu urusan lain. Tapi setidaknya dia membawa nama-nama orang du'afa. Nah, maka oleh sebab itu ternyata ini isu luar biasa. Jadi maksud kita jemaah sekalian di sini. Maka di antara pintu rezeki kasih sayang kepada du'afa. Punya tetangga du'afa, sayangi. Kasih sayang kepada du'afa membuahkan rezeki. Baiklah, kebersamaan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang berzakat. Rupa-rupanya tidak cukup sekedar zakat. Maka Allah nanti pada permintaan pada syarat yang kelima bersedekah dengan sedekah sunnah. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Saya punya kawan. Sebenarnya laki-laki ini mahasiswa saya. Ketemu beberapa waktu lalu, dia bilang, saya sudah haji. Saya sudah haji. Kata dia, saya bilang, gimana caranya bisa naik haji? Enggak pakai nunggu 5 tahun segala. Enggak pakai nunggu. Caranya bagaimana? Ya, seseorang bilang ke saya, dia guru Iqra ini. Guru Iqra. Dari rumah ke rumah ngajak Iqra. Tapi saya tahu orangnya sangat tulus sekali. Tulus sekali, saya tahu betul orangnya. Ngajar Iqra dari rumah ke rumah. Akhirnya ada salah satu penghuni rumah mengatakan, kamu haji Ustaz. Kata dia, mana mungkin haji bagaimana? Kuota juga harus nunggu sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Ya pokoknya Ustaz pergi aja ke Depak. Barangkali aja ada kemudahan. Akhirnya beliau pergi ke kantor Departemen Agama, menjumpai bagian haji. Dia bilang, saya ini cuma guru Iqra. Ada orang yang ingin ngasih ongkos haji sama saya. Saya bilang nggak mungkin. Karena kuota mengharuskan ada waiting list 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi saya disuruh tetap ke sini menghadap bertanya, kali aja ada jalur khusus. Kata dia, emang nggak ada jalur khusus Pak. Ya, Bapak kalau naik haji emang minimal nunggu 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi walau begitu saya minta telepon Bapak. Dia kasih nomor handphone. Dia pulang. Dia sampai di rumah, yang telepon adalah langsung Dirjen Haji itu. Dia mengatakan, Bapak yang namanya bla bla bla, iya. Pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan saya cuma guru Iqra tiap hari. Terus tadi Bapak mau naik haji? Iya. Baiklah Pak. Ini keberangkatan haji tinggal 2 minggu lagi. Bayangkan itu. Belum ada paspor, belum ada apa-apa. Keberangkatan tinggal 2 minggu lagi. Sekarang Bapak siapkan paspor. Nanti Bapak bawa ke sini. Udah asik, dia sibuk nyiapin paspor bla bla bla. Udah pergi ke Departemen Agama, Pak ini dia nih. Baik Pak Ustadz, pokoknya berangkat. Subhanallah, jalur super khusus. Esok harinya akan berangkat. Hari H akan berangkat. Dia bilang sama istrinya, saya berdasarkan ketentuan besok akan berangkat. Tapi duit cuma 200.000. Astagfirullah, bayangin tuh. Mau pergi haji duit cuma 200.000. Jangankan buat saya di luar negeri di tanah Arab, buat kamu di sini aja kurang. Bagaimana aku pergi? Jangankan duit 200.000, kain ihram nggak ada ya, koper nggak ada. Ini duit cuma 200. Terus bagaimana ini? Kata istrinya, saya juga bingung. Kata kawan ini, kalau ayat yang saya baca, kalau kita infak hasilnya bakal dilipat gandain sama Allah. Nah sekarang ayat itu benar nggak tuh? Kata istrinya, pasti benar. Baiklah kalau begitu sekarang juga saya cari fakir miskin.
Jam 10 malam dia bawa 200.000 keluar dari fakir miskin. Udah dikasih, dia pulang ke rumah. Nah, duit 200.000 sudah pergi. Mudah-mudahan ikhlas, kita lihat. Anda tahu jemaah sekalian, pagi hari, selesai makan pagi, pintu rumah diketuk seseorang. Ustaz, jadi haji? Jadi. Ini koper. Sudah lengkap dengan kain ihram. Masya Allah. Sudah lihat? Tidak lama kemudian datang lagi seorang, Pak Ustaz, jadi naik haji? Jadi. Ya udah, nilai uang. Pokoknya uang numpuk sampai puluhan juta. Subhanallah, bayangkan ini. Nyari rezeki dengan cara Allah nggak bakal ngecewain. Ya? Tapi kalau nyari rezeki dengan cara sendiri, ngecewain. Kita udah letih luar dalam, hasilnya cuma segini. Nah ini coba lihat nih, 200.000 doang, puluhan juta hasilnya. Puluhan juta hasilnya. Kenapa demikian? Allah adalah Asy-Syakur. Allah maha berterima kasih. Karena Allah maha berterima kasih, tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sesuai dengan ayat 12 tadi, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Berikanlah Allah pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik apa maksudnya? Pinjaman yang baik maksudnya adalah ikhlas, tulus. Tuluslah. Dan jemaah sekalian, pintu rezeki paling ajaib adalah bersedekah. Bersedekah. Coba bersedekah. Ini pintu rezeki yang paling ajaib. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian yang kelima tadi syarat kebersamaan yang Allah yang kelima, dan keempat dan kelima adalah mengimani Rasul, mengagungkan dan menolong mereka. Sahabat-sahabat Nabi kita dalam perang Uhud, mereka mengimani Nabi SAW, tapi mereka tidak mengagungkan beliau. Mereka tidak mengagungkan Nabi SAW. Maka Nabi yang memerintahkan mereka agar tetap berada di puncak gunung Rumat. Mereka mengabaikan perintah Nabi. Mereka tidak mengagungkan Nabi. Mereka turun. Begitu mereka turun, maka Allah pun meninggalkan mereka. Kemenangan sudah nyaris di depan mata pada saat perang Uhud. Tapi karena mereka tidak wa'azzartumuhum, karena para kaum muslimin tidak mengagungkan Rasul, maka mereka kalah. Jemaah sekalian, saya lihat di antara cerita perang Islam yang sangat ajaib sekali, kita geleng-geleng kepala dengan cerita ini, adalah sebuah perang yang akhirnya menghilangkan Persia dari peta dunia. Negara adik kuasa besar di zaman Nabi ada Romawi dan Persia. Siapa yang menghilangkan Persia dari peta dunia? Jawabannya adalah sebuah pertempuran yang bernama Pertempuran Nahawan. Pertempuran Nahawan. Hanya dengan prajurit sekitar 20.000. Tapi ketika prajurit ini akan bertolak dari Madinah menuju Persia dalam pertempuran Nahawan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasak kusuk. Beliau masyghul. Beliau memanggil Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud, 20.000 pasukan lebih akan diberangkatkan ke Nahawan untuk melawan Persia. Siapa jenderal yang pas? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Amirul Mukminin, anta a'lamu birrijal. Wahai Amirul Mukminin, Anda lebih tahu karakter kesatria. Anda seorang kesatria dan Anda lebih tahu siapa kesatria yang bisa menjadi jenderal. Amirul Mukminin mengatakan, bagaimana pendapatmu apabila prajurit ini dikomandoi seorang anak muda yang bernama An-Nu'man bin Muqarrin? Insyaallah. Bukan orang yang berusia 40 tahun, seorang jenderal dengan pengalaman perang 50 tahun, enggak. Seorang anak muda usia di bawah 25 tahun, ya, di bawah 25 tahun. Namanya adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa dia wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, innahu ja'a min baitil Qur'an.
Karena dia adalah seorang anak yang besar dalam keluarga Al-Quran. Ibunya hafal Quran, dia hafal Quran, adik-adiknya pun semua hafal Quran. Saya yakin dialah orangnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, pendapatmu adalah pendapat yang sesungguhnya. Subhanallah. Prajurit 20.000 lebih, komandannya adalah seorang anak ABG. Di bawah usia 25 tahun, belum selesai pendidikan S1. Tapi anak ini datang dari keluarga Al-Quran. Sudah? Maka mereka bertolak menuju Nahawan. Pertempuran sampai di Nahawan, pertempuran dimulai setelah zuhur. Pasukan sudah berhadap-hadapan. Pasukan Persia jumlahnya ratusan ribu. Pasukan umat Islam cuma 20 ribuan. Sudah berhadap-hadapan begini, pasukan Persia melakukan serangan-serangan panah. Serangan-serangan panah ini benar-benar ya, sejumlah kaum muslimin tertusuk, terluka, bahkan ada yang tewas. Seseorang menjumpai Jenderal Nu'man bin Muqarrin, dia mengatakan, "Wahai jenderal, mereka telah menyerang kita. Kenapa belum membalas?" An-Nu'man bin Muqarrin melihat ke langit. Dia melihat matahari masih di atas langit, masih di pertengahan langit. Aku berkali-kali jihad bersama Nabi SAW. Beliau selalu memulai pertempuran setelah matahari tergelincir sedikit dari pertengahan langit. Sabarlah. Muncul serangan kedua, menusuk, mengorbankan kaum muslimin. Muncul desakan, "Amir, wahai pimpinan, wahai jenderal, kapan lagi menyerang?" Kata Nu'man bin Muqarrin, dia melihat ke atas setelah matahari sedikit tergelincir. Jemaah sekalian yang saya hormati, begitu matahari tergelincir sedikit, dia mengatakan, "Kaum muslimin, matahari telah bergelincir. Apabila Nabi berperang di siang hari, maka beliau biasanya melakukan penyerangan setelah matahari tergelincir. Dan matahari telah tergelincir, ayo silakan serang." Dan dia mengatakan, "Allahumma ij'alni awwal syahidin fi hadhil ma'rakah." Ya Allah, jadikan aku orang yang pertama kali tewas dalam pertempuran ini. Dia berdoa dengan hati yang jujur, meminta dengan jujur, maka Allah pun jujur memberi. Yang pertama kali tewas dalam pertempuran adalah Jenderal An-Nu'man bin Muqarrin. Yang ingin kita jelaskan jamaah sekalian, pertempuran ini berlangsung 2 minggu dan akhirnya Raja Persia yang bernama Hurmuzan ditangkap, dibawa ke Madinah, diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Raja Persia Hurmuzan ini pura-pura masuk Islam. Di Madinah menemukan seorang laki-laki Persia yang bernama Abu Lu'lu'. Hurmuzan mengatakan, "Kamu orang Persia?" Dia mengatakan, "Wahai rajaku, aku memang orang Persia." Akhirnya Hurmuzan dan melatih Abu Lu'lu' dengan sebuah makar untuk membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang ingin kita jelaskan adalah logika perang apa 20.000 sekian mengalahkan ratusan ribu. Ini strategi perangnya nggak main, nggak bagus, nggak cocok. Ya. Tetapi jemaah sekalian yang saya hormati, Allah bersama mereka. Sehingga yang sedikit menjadi banyak. Yang lemah menjadi kuat. Yang takut menjadi berani. Dan yang ingin kita garis bawahi di sini, ketika prajurit ini betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW, hanya soal matahari saja. Mereka padahal sudah terluka, mereka sudah tertusuk oleh panah-panah. Tapi Nu'man bin Muqarrin mengatakan, "Tunggu matahari sebentar. Tergelincir kita akan menyerang. Demikianlah aku berjihad bersama Nabi SAW." Maka dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa amantum birusuli wa azzartumuhum." Kalian mengimani para rasul, kalian mengagungkan mereka. Kalau kalian melakukan itu, aku bersama kalian. Pasukan Nu'man bin Muqarrin dalam perang Nahawan ini, setelah pertempuran selama 2 minggu non-stop, akhirnya Persia kalah. Bahkan negara Persia pun hari ini tidak ada catatan sejarahnya sudah. Coba lihat peta dunia, apakah ada negara Persia? Tidak ada negara Persia. Siapa yang menghapus negara besar adik kuasa itu, Persia, hilang dari peta dunia? Siapa yang menghapusnya? Ini dia nih, anak muda kita.
Laki-laki berusia di bawah 25 tahunan. Nu'man bin Muqarrin. Tapi yang menjadi salah satu simpul kenapa bisa menang? Jawabannya adalah ini. Amantum birusuli wa azzartumuhum. Beriman kepada Rasul dan agungkan Rasul. Ketika Nu'man beriman dan mengagungkan Rasul, peperangan menang. Ketika dalam perang Uhud para sahabat tidak mengagungkan Rasul, peperangan kalah. Agar antum tahu, subhanallah, ini menunjukkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi jangan diabaikan. Sunnah Nabi adalah kemenangan. Sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang terakhir jemaah sekalian, Allah mengancam siapa yang kufur kepada Allah setelah ini semua berarti dia telah sesat dari jalan yang lurus. Wallahu taala alam.